Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IPA Latifah. Kali ini saya akan ngulik sejarah Islam pertama Nusantara, Kerajaan Samudra Pasai. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra sekitar 17 km sebelah timur Loksmawe. Di antara makam-makam tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merasilo setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa lebih kurang 29 tahun, yaitu dari tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murasilu pada tahun 1267 Masehi. Rasa penasaran telah mengantarkan kami ke tempat ini. Yuk, simak wawancara kami dengan salah satu penjaga makam Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh termasuk raja di dalam. Dia sultan. Sultan ya. Sultan. Sultan ya. Sultan. Kesultanan apa ada namanya? Samudra Pasai kan? Samudra Pasai ya. Maleku Zahir yang sama juga yang ke Tamiang yang mana? Yang katanya ada hubungan dengan Tamiang. ada juga selanjutnya pada masa cicit beliau. Nah, pada masa karena beliau memimpin kerajaan awal pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1270. 1020 Itu berdiri pertama. Jadi sehingga beliau wafat pada tahun 696. Nah, beliau wafatnya beliau. Wafatnya Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh. Adapun tahun 1297 Masehi. Ya. Lalu disembuhkan oleh anak beliau yang pertama yang bernama Sultan Ahmad Malik Al-Bahir. Jadi terus dipimpin oleh beliau juga semasa zaman beliau sudah mempunyai ruang dan diciptakan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Bahir. Tapi cuma masa beliau Sultan Malik Al-Bahir belum ada uang karena baru mula-mula. Di masa Sultan Malik Al-Bahir sudah mempunyai ruang Samudra Pasai yang dicipta Aceh ini maka disebut dengan Serabi Mekah. Kau pernah dengar Aceh Serabi Mekah? Karena agamanya seimbang dengan di Arab. Karena di Arab tempat lahir para rasul-rasul, di sini tempat lahir para wali-wali. Jadi pas seimbang. Adik berabang. Adik berabang. Maka di sana alat tukarnya emas, di sini juga alat tukarnya emas. Nah, begitu juga cara menjalankan yaitu amanahnya yaitu di agama sebagai wasiat Rasulullah, di sini pun agama yang benar-benar murni melalui dakwah. Maka ini digelarlah Samudra Pasai kerajaan Islam yang kedua setelah Arab. Setelah Arab. Kalau Nusantara beliau yang pertama. Samudra Pasai yang pertama. Sehingga pada zaman dengan anak-anak beliau, cici beliau dikembangkan sampai ke Pulau Jawa dan sampai ke Malaka sana. Dan juga sampai ke Brunei dan seluruh Nusantara. Itu daripada keturunan Samudra Pasai. Jadi juga pada masa zaman beliau sudah masuk pemimpin Turki. Kan Turki dulu cukup kuat Islam, kuat Islam karena diketahui di Samudra Pasai sudah megah. Kerajaan Samudra Pasai memang megah dan maju dan kuat agama. Maka oleh pihak orang Turki waktu itu pada tahun 1013 begitu 1300 sekian, jadi langsung datang ke Samudra Pasai. Yang tujuan oleh orang Turki tersebut yaitu ingin membantu saudaranya. Karena diketahui yang bahwa di Samudra Pasai ada satu kerajaan yang benar-benar memang menjalankan yaitu agama Allah, syariat Islam benar-benar. Jadi maka sayang kalau orang-orang dulu itu memang kalau pecinta Islam di mana ada Islam sungguh sangat cinta, sama-sama cinta begitu. Jadi datang kemari tujuan untuk membantu kerajaan Islam Samudra Pasai. Itu yang dibawa 3 cenderamata. Yang pertama yaitu emas laku modal Samudra Pasai. Yang kedua yaitu Alkitab sebagai penuntun Islam. Yang ketiga yaitu bendera.
Ternyata setelah sampai di sini ke Samudra Pasai pada zaman Sultan Muhammad Malik Al-Bahir, yaitu ternyata di Samudra Pasai alat tukarnya saja sudah emas. Jadi benar yang seperti diketahui yang bahwa kerajaan Samudra Pasai memang benar-benar maju dan megah dan makmur. Tak jadi dibantu dengan modalnya emas tadi. Jadi insya Allah mau dibantu dengan Alkitab. Juga terlihat pemimpin di Samudra Pasai yaitu orang-orang yang soleh semua, yaitu para pengarang-pengarang kitab, ahli tasawuf, ulama-ulama sufi, dan ahli tauhid begitu, dan ahli ma'rifah. Maka nggak jadi juga dibantu dengan Alkitab sebagai penuntut. Jadi akhirnya diberikan yaitu selaku lambang saudara yang bernama bendera. Itu yang ketiga dibawa itu bendera. Jadi selaku lambang saudara yaitu dikasih yaitu bendera yang bernama bintang bulan. Maka bendera Aceh yaitu ada itu bulan sabit bintang bulan. Itu diambil daripada sejarah itu karena dimuliakan saudaranya. Diambil. Padahal bendera Samudra Pasai ada sendiri bendera Samudra Pasai yang yang berwarna hijau. Itu bendera khusus Samudra Pasai. Oleh karena dimuliakan tetamu yaitu saudara yang di Turki, diambil juga ya bendera merah bulan bintang itu digandingkan dua. Ada bendera Samudra Pasai dan ada juga bendera Turki. Jadi orang kita dulu memang demikian. Jadi kalau memang saudaranya maka dilambangkan saudaranya. Juga dimuliakan saudaranya. Itu seperti yang kita melihatkan tadi bendera, padahal Samudra Pasai ada bendera. Jadi kenapa diambil? Itu artinya memuliakan saudaranya yang datang kemari. Jadi ternyata juga memang benar seperti diketahui yang bahwa Samudra Pasai memang seperti dengan kemegahannya, yaitu sultannya saja sudah pemimpin yang soleh dan juga para rakyat-rakyatnya, dan uangnya saja sudah alat tukarnya emas dan begitu. Maka sama seperti berita sampai ke luar negeri yang bahwa kerajaan Samudra Pasai memang benar-benar maju dan megah dan berkembang agama besar. Dan juga seperti di batu nisan beliau ini menuliskan yang bahwa di sini beliau ini seorang hamba Allah yang taat dan takwa kepada Allah, dan juga beliau ini seorang yang menasihatkan orang lain, penasehat, dan juga beliau ini adalah berasal daripada keturunan yang mulia. Dan juga beliau ini adalah orang yang sangat murah, dan beliau ini adalah orang yang penakluk, dan beliau ini adalah orang yang abid, orang yang ahli ibadah, dan juga beliau ini adalah seorang pembebas. Artinya di mana ada orang yang ada kesusahan dibantu oleh beliau. Dan juga di mana orang-orang yang ada jahat misalnya untuk menghancurkan kerajaan ataupun menghancurkan kebenaran, jumpa dengan beliau diberikan nasihat sehingga yaitu takluk para yaitu yang jahat tadi. Maka digelar dengan namanya beliau yaitu seorang penakluk pembebas. Maka sesuai dengan nama gelaran yaitu Sultan Malik Al-Saleh itu. Sesuai dengan sifat-sifatnya beliau. Dia masuk Sultan Malik Saleh. Sultan Malik Saleh. Kerajaan pertamanya di sini. Ini tempat kedua ini. Ini tempat kita duduk ini. Ini titik pusat pertama kerajaan Samudra Pasai. Cuman kalau kerajaannya luas, ini titik pertama, pusat kerajaan Islam Samudra Pasai. Itu di samping kita ini ada dulu di bawah pokok mangga itu ada masjid tua, masjid kota, masjid besar dulu. Ini setelah beliau wafat, kedua beliau di sini wafat, maka sudah roboh, sudah mungkin dimakan rayap karena 700 tahun lebih yang lalu disambungkan oleh cucu beliau yang bernama Sultan Ahmad, anak daripada Sultan